Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi sebagai tempat tinggal manusia, mengatur pergantian siang dan malam, menggerakkan awan, menurunkan hujan, meniupkan angin, serta menghidupkan seluruh makhluk dengan rahmat dan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, yang mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca tanda-tanda kebesaran Allah, bukan hanya melalui ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga melalui alam semesta yang terbentang luas di hadapan mata. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau berdiri di pagi hari, lalu memandang matahari yang perlahan muncul dari balik ufuk? Pernahkah engkau mendengar suara angin yang berhembus lembut di sela pepohonan, lalu memperhatikan dedaunan yang bergoyang mengikuti kehendak Sang Pencipta? Mungkin bagi sebagian orang, semua itu hanyalah peristiwa alam biasa. Namun bagi hati yang beriman, alam adalah kitab terbuka. Setiap pagi mengandung pelajaran, setiap senja membawa renungan, setiap hujan menghadirkan harapan, setiap gunung mengajarkan keteguhan, setiap sungai mengajarkan perjalanan, dan setiap makhluk yang Allah ciptakan mengingatkan bahwa kehidupan ini berada dalam pengaturannya yang sempurna. Sahabat namun kolbu, perlu kita pahami bersama, tidak ada manusia yang dapat mengetahui perkara gaib selain Allah. Tidak ada satupun fenomena alam yang dapat dipastikan sebagai tanda mutlak bahwa rezeki tertentu akan datang. Namun Allah mengajak kita untuk memperhatikan alam sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesarannya yang menguatkan keimanan, menumbuhkan rasa syukur dan membangkitkan harapan. Ketika hati semakin dekat kepada Allah, alam bukan lagi sekedar pemandangan, alam menjadi pengingat. Pengingat bahwa Allah maha mengatur, pengingat bahwa Allah maha memberi, pengingat bahwa Allah mampu mengubah keadaan kapan saja. Hari ini, mari kita renungkan 10 pelajaran dari alam yang mengajak kita, hati kita semakin yakin kepada kasih sayang Allah dan semakin optimis menjalani ikhtiar dalam mencari rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Semoga setiap renungan ini menjadi penyejuk hati bagi siapapun yang sedang menunggu pertolongan Allah. Yang pertama, terbitnya matahari mengajarkan bahwa setiap hari Allah selalu membuka kesempatan baru. Sahabat namun kolbu, setiap pagi matahari terbit tanpa pernah terlambat. Ia menyinari gunung, laut, hutan, kota, desa, rumah orang kaya, rumah orang miskin. Semua mendapatkan cahaya yang sama. Bukankah ini adalah pelajaran yang luar biasa? Allah mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Tidak peduli seberapa berat kegagalan kemarin, tidak peduli seberapa banyak air mata yang telah jatuh. Selama matahari masih terbit, Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk berusaha. Masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Sahabatku, betapa banyak orang yang berhasil bukan karena tidak pernah gagal, tetapi karena mereka tidak berhenti ketika hari berganti. Mereka menjadikan setiap pagi sebagai awal yang baru. Dan bukankah Allah sendiri menghadirkan pagi sebagai tanda kasih sayangnya kepada seluruh makhluk? Jika hari ini engkau masih dapat membuka mata, masih dapat menarik napas, masih dapat mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya Allah sedang memberimu kesempatan yang sangat berharga. Jangan sia-siakan. Mulailah hari dengan doa, dengan salat, dengan zikir, dengan niat mencari rezeki yang halal. Karena boleh jadi, hari yang tampak biasa ini adalah hari ketika Allah membuka pintu-pintu kemudahan yang selama ini engkau nantikan. Yang kedua,
Angin yang berembus mengajarkan bahwa pertolongan Allah dapat datang melalui jalan yang tidak pernah kita perkirakan. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memperhatikan angin? Kita tidak dapat melihatnya, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Daun-daun bergoyang, awan berpindah, udara menjadi sejuk. Semua itu terjadi karena angin yang Allah gerakkan. Begitulah pertolongan Allah. Seringkali kita tidak melihat bagaimana Allah sedang mengatur kehidupan kita. Kita tidak mengetahui siapa yang sedang Allah gerakkan untuk menolong kita. Kita tidak mengetahui pintu mana yang sedang Allah persiapkan. Kita hanya melihat keadaan hari ini, sedangkan Allah telah mengatur hari esok dengan ilmunya yang sempurna. Sahabatku, betapa sering dalam hidup ini pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak kita sangka. Sebuah telepon yang membawa kabar baik, pertemuan dengan seseorang yang memberi peluang baru, nasihat sederhana yang mengubah cara berpikir, atau sebuah doa yang Allah kabulkan melalui jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Semua itu mengingatkan kita bahwa Allah tidak membutuhkan cara yang rumit untuk menolong hambanya. Jika Allah berkehendak, maka satu sebab kecil saja sudah cukup untuk mengubah perjalanan hidup seseorang. Karena itu, jangan pernah membatasi cara Allah menolongmu. Jangan berkata, pertolongan harus datang melalui jalan ini. Serahkan semuanya kepada Allah, karena Dia lebih mengetahui jalan terbaik. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini hatimu lebih mudah berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana Engkau akan menolongku, tetapi aku percaya Engkau pasti memiliki jalan terbaik." Maka jagalah keyakinan itu, karena keyakinan seperti itulah yang membuat hati tetap tenang meskipun keadaan belum berubah. Sahabat namun kolbu, alam mengajarkan kepada kita bahwa setiap hari Allah sedang bekerja dengan caranya yang sempurna. Matahari mengajarkan harapan, angin mengajarkan tawakal, dan keduanya mengingatkan bahwa rahmat Allah tidak pernah berhenti mengalir kepada hamba-hamba yang terus berharap kepadanya. Sahabat namun kolbu, semakin kita memperhatikan alam, semakin kita menyadari bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang hadir tanpa hikmah. Pepohonan yang menjulang, awan yang bergerak perlahan, air yang mengalir, burung yang kembali ke sarangnya, semuanya berjalan sesuai ketetapan Allah. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang terlambat. Semua tunduk kepada aturan Rob semesta alam, dan ketika manusia mau merenungkannya, alam akan mengajarkan ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, sungai yang terus mengalir mengajarkan bahwa ikhtiar tidak boleh berhenti. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau berdiri di tepi sungai? Air terus mengalir, siang maupun malam, musim hujan maupun musim kemarau. Ia tidak berhenti hanya karena ada batu besar di hadapannya. Ia tidak mengeluh ketika jalannya berkelok. Ia tidak kembali ke hulu hanya karena menemukan rintangan. Air hanya melakukan satu hal, terus mengalir. Sahabatku, betapa indah pelajaran ini. Seringkali kita berhenti berusaha hanya karena satu kegagalan. Satu penolakan membuat kita kehilangan semangat. Satu kesalahan membuat kita merasa tidak mampu lagi. Padahal, Allah mengajarkan melalui sungai bahwa perjalanan menuju tujuan membutuhkan ketekunan. Kadang jalannya lurus, kadang berliku, kadang tenang, kadang deras. Namun selama air tetap mengalir, ia akan menemukan jalannya menuju lautan. Begitu pula kehidupan seorang mukmin. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga amanah, memperbaiki kualitas diri. Semua itu adalah aliran ikhtiar yang tidak boleh berhenti. Sahabat namun kolbu, jika hari ini engkau merasa perjalananmu masih panjang, jangan berhenti. Mungkin hasil belum terlihat, namun Allah sedang melihat setiap langkahmu. Dan setiap langkah yang dilakukan karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Yang keempat,
Pepohonan mengajarkan bahwa akar yang kuat lebih penting daripada buah yang cepat. Sahabat namun kolbu. Ketika melihat pohon yang besar, kita sering kagum pada batangnya, rindangnya daunnya, lebatnya buahnya. Namun, jarang sekali kita memikirkan akarnya. Padahal akar itulah yang membuat pohon mampu bertahan menghadapi angin, hujan, bahkan badai. Sahabatku, Allah mengajarkan bahwa kehidupan juga demikian. Sebelum memberikan buah, Allah terlebih dahulu menguatkan akar. Sebelum memperluas rezeki, Allah seringkali memperkuat iman, memperdalam kesabaran, menguji kejujuran, membentuk akhlak, mengajarkan tawakal. Karena rezeki yang besar membutuhkan hati yang kuat. Jika tidak, nikmat justru bisa berubah menjadi ujian yang memberatkan. Sahabat namun kolbu, jangan iri kepada orang yang tampak cepat berhasil, karena kita tidak mengetahui bagaimana Allah sedang membangun akar kehidupan kita. Boleh jadi, Allah sedang memperkuat pondasi agar ketika nikmat besar datang, engkau tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap dekat kepada Allah, dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Jika akhir-akhir ini engkau merasa Allah lebih banyak mengajarkan kesabaran daripada memberi hasil yang cepat, jangan kecewa. Bisa jadi, Allah sedang memperkuat akar imanmu. Karena pohon yang akarnya kuat akan mampu menghasilkan buah yang lebih banyak dan bertahan lebih lama. Sahabat namun kolbu, sungai mengajarkan kita untuk terus berikhtiar. Pepohonan mengajarkan kita untuk memperkuat akar keimanan. Dan keduanya mengingatkan bahwa keberkahan sejati bukan hanya tentang cepatnya hasil, melainkan tentang kuatnya hati dalam menjalani setiap proses bersama Allah. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita belajar dari alam, semakin kita menyadari bahwa seluruh ciptaan Allah seakan sedang bertasbih kepadanya. Gunung berdiri dengan kokohnya, laut bergelombang sesuai ketetapannya, awan bergerak mengikuti perintahnya, pepohonan tumbuh dengan izinnya. Tidak ada satupun yang berjalan di luar kehendak Allah. Dan ketika hati seorang mukmin memperhatikan semua itu, ia akan semakin yakin bahwa hidupnya pun berada dalam penjagaan Rabb yang sama. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, pergantian siang dan malam mengajarkan bahwa tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Sahabat namun kolbu, setiap hari Allah memperlihatkan kepada kita sebuah keajaiban yang begitu dekat. Malam datang, kemudian berganti menjadi pagi. Pagi berubah menjadi siang, lalu senja, kemudian malam kembali menyelimuti bumi. Tidak pernah terlambat, tidak pernah tertukar. Semuanya berlangsung dengan sangat sempurna. Bukankah ini pelajaran yang sangat menenangkan? Jika malam yang gelap saja pasti berakhir, mengapa kita harus putus asa ketika menghadapi ujian? Jika Allah mampu mengganti gelap dengan terang setiap hari, bukankah Allah juga mampu mengganti kesempitan dengan kelapangan? Sahabatku, seringkali ketika berada di tengah ujian, kita merasa seolah keadaan itu akan berlangsung selamanya. Padahal tidak. Allah telah menetapkan bahwa kehidupan selalu berputar. Ada saatnya menangis, ada saatnya tersenyum, ada saatnya kehilangan, ada saatnya dipertemukan, ada saatnya menunggu, dan ada saatnya menerima jawaban dari doa-doa yang telah lama dipanjatkan. Sahabat namun kolbu, jika hari ini engkau masih berada dalam malam kehidupan, tetaplah yakin, karena matahari tidak pernah lupa terbit, dan pertolongan Allah tidak pernah salah waktu. Yang keenam, gunung mengajarkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Sahabat namun kolbu, lihatlah gunung yang menjulang tinggi. Ia berdiri kokoh menghadapi panas, hujan, angin, kabut, bahkan badai. Semua datang silih berganti,
Namun gunung tetap berdiri. Allah menjadikannya sebagai pasak bagi bumi. Dan bagi manusia, gunung menjadi pengingat tentang arti keteguhan. Sahabatku, kehidupan tidak selalu menghadirkan jalan yang mudah. Kadang kita harus melewati kegagalan, kekecewaan, penolakan, fitnah, kesendirian, bahkan kehilangan orang yang sangat kita cintai. Semua itu dapat mengguncang hati, namun Allah mengajarkan melalui gunung bahwa seorang mukmin tidak diukur dari seberapa sedikit ujian yang ia alami, melainkan dari seberapa kuat ia tetap berdiri dalam ketaatan, tetap menjaga sholat, tetap berkata jujur, tetap berbuat baik, tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap menjaga harapan. Sahabat namun kolbu, keteguhan hati bukan berarti tidak pernah menangis, bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Keteguhan hati adalah tetap kembali kepada Allah setiap kali kita merasa lemah. Tetap bersujud ketika hati terasa berat. Tetap berdoa meskipun jawaban belum terlihat. Tetap berjalan meskipun langkah terasa lambat. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih kuat menghadapi masalah dibanding beberapa tahun yang lalu, lebih tenang menerima takdir, lebih sabar menjalani proses, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang membentuk keteguhan hati yang akan menjadi bekal ketika Dia mempercayakan amanah yang lebih besar kepadamu. Sahabat namun kolbu, pergantian siang dan malam mengajarkan bahwa setiap kesulitan memiliki akhirnya. Gunung mengajarkan bahwa keteguhan adalah kekuatan seorang mukmin, dan keduanya mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya sedang mengubah keadaan hidup kita. Seringkali Allah terlebih dahulu menguatkan hati kita, karena hati yang kuat akan mampu menjaga nikmat dengan penuh rasa syukur. Sahabat namun kolbu, semakin dalam kita merenungkan alam ciptaan Allah, semakin kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang tercipta tanpa tujuan. Bahkan, sesuatu yang tampak sederhana sekalipun menyimpan pelajaran yang begitu dalam. Embun yang menempel di dedaunan, burung yang kembali ke sarangnya saat senja, bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Semuanya seakan mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu kembali mengingat kebesaran Rabb yang telah menciptakan semuanya. Dan ketika hati mulai mampu membaca pelajaran dari alam, hati akan lebih mudah dipenuhi rasa syukur, ketenangan, dan keyakinan kepada Allah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, embun pagi mengajarkan bahwa nikmat Allah sering hadir dengan sangat lembut. Sahabat namun kolbu, jika engkau pernah bangun sebelum matahari terbit, lalu berjalan di halaman rumah atau di tengah kebun, engkau mungkin pernah melihat embun yang menempel di ujung dedaunan. Ia begitu kecil, begitu bening, begitu tenang. Hampir tidak terdengar kehadirannya. Namun embun itu membawa kesegaran bagi tumbuhan yang disentuhnya. Sahabatku, begitulah cara Allah sering menghadirkan rahmat-Nya. Tidak selalu melalui peristiwa besar, kadang melalui nikmat yang sangat sederhana, melalui hati yang lebih tenang, melalui tidur yang lebih nyenyak, melalui keluarga yang masih berkumpul, melalui tubuh yang masih sehat, melalui kesempatan untuk kembali bertaubat, melalui seseorang yang hadir memberikan semangat. Semua itu tampak biasa, namun sesungguhnya merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Sahabat namun kolbu, seringkali kita terlalu sibuk menunggu nikmat yang besar, sampai lupa mensyukuri nikmat-nikmat kecil yang Allah hadirkan setiap hari. Padahal, hati yang mampu menghargai nikmat kecil akan lebih mudah menerima nikmat yang lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah merasa bahagia karena hal-hal sederhana, lebih mudah berkata, Alhamdulillah, lebih menikmati waktu bersama keluarga, lebih mensyukuri kesehatan dan ketenangan, maka jagalah hati itu, karena hati yang bersyukur adalah ladang tempat Allah menumbuhkan keberkahan. Yang kedelapan, burung yang kembali ke sarangnya mengajarkan arti tawakal setelah ikhtiar. Sahabat namun kolbu,
Setiap pagi burung meninggalkan sarangnya. Ia tidak membawa makanan. Ia tidak mengetahui di mana rezekinya berada. Namun ia tetap terbang. Ia mencari, ia berusaha, ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika senja tiba, ia kembali ke sarangnya. Sahabatku, bukankah ini pelajaran yang sangat indah? Burung tidak hanya diam menunggu, ia juga tidak gelisah secara berlebihan. Ia melakukan ikhtiar yang Allah ilhamkan kepadanya, lalu kembali dengan penuh ketenangan. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa seandainya manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Sahabatku, perhatikanlah. Burung tetap terbang. Artinya, tawakal bukan berarti berpangku tangan. Tawakal adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, memperbaiki kualitas diri, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika hari ini engkau sedang berusaha, jangan berhenti. Teruslah bekerja, teruslah belajar, teruslah berdoa. Namun jangan biarkan hatimu dipenuhi kecemasan yang berlebihan, karena Allah yang memberi rezeki kepada burung adalah Allah yang sama yang menjaga kehidupanmu. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar, lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha yang halal, maka bersyukurlah, karena tawakal seperti itu yang membuat hati tetap damai, bahkan ketika keadaan belum berubah. Sahabat namun kolbu, embun mengajarkan kita untuk menghargai nikmat yang lembut. Burung mengajarkan kita keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dan keduanya mengingatkan bahwa jalan menuju keberkahan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang memiliki hati yang selalu dekat kepada Allah, selalu bersyukur atas segala nikmat dan selalu percaya kepada pengaturannya yang sempurna. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penuh rasa syukur kita telah sampai pada bagian terakhir dari renungan hari ini. Sejak awal kita telah bersama-sama belajar bahwa alam bukan sekadar hamparan ciptaan yang indah dipandang mata. Alam adalah salah satu ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang mengajak manusia berpikir, merenung, dan semakin mengenal Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Matahari mengajarkan harapan, angin mengajarkan tawakal, sungai mengajarkan istiqomah, pepohonan mengajarkan akar keimanan, siang dan malam mengajarkan bahwa setiap kesulitan memiliki akhirnya. Gunung mengajarkan keteguhan, embun mengajarkan syukur, burung mengajarkan ikhtiar dan tawakal. Kini, mari kita renungkan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, langit yang luas mengajarkan bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada kekhawatiran kita. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memandang langit pada pagi yang cerah, atau pada malam yang dipenuhi bintang? Langit tampak begitu luas, begitu tinggi, begitu agung, seakan tidak memiliki batas. Ketika hati sedang sempit, memandang langit seringkali menghadirkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, Allah sedang mengingatkan bahwa kekuasaannya jauh lebih luas daripada seluruh persoalan yang sedang kita hadapi. Sahabatku, seringkali kita merasa masalah kita terlalu besar. Utang terasa berat, pekerjaan terasa sulit, usaha belum berkembang, kesehatan menurun, keluarga menghadapi berbagai ujian. Lalu kita mulai berpikir seolah tidak ada jalan keluar. Padahal, jika kita mau merenungkan langit, kita akan sadar bahwa Allah yang mampu menopang langit tanpa tiang tentu mampu mengangkat beban yang sedang kita pikul.
Allah yang mengatur miliaran bintang tanpa pernah keliru tentu mampu mengatur satu kehidupan kita dengan sempurna. Sahabat namun kolbu, jangan pernah membatasi rahmat Allah dengan ukuran pikiran manusia, karena yang tampak mustahil menurut kita sangat mudah bagi Allah. Yang tampak terlambat menurut kita sudah berada pada waktu terbaik menurut Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menyerahkan kegelisahanmu kepada Allah, lebih banyak berdoa daripada mengeluh, lebih percaya kepada kasih sayangnya, maka bersyukurlah. Karena keyakinan itu sendiri adalah nikmat yang sangat besar, dan hati yang dipenuhi keyakinan akan lebih siap menerima berbagai keberkahan yang Allah tetapkan. Yang ke-10, senja mengajarkan bahwa setiap akhir adalah awal dari harapan baru. Sahabat namun kolbu, ketika matahari mulai tenggelam, sebagian orang merasa hari telah berakhir. Namun orang yang beriman melihat sesuatu yang berbeda. Ia tahu bahwa setelah senja akan datang malam, dan setelah malam pasti akan datang pagi yang baru. Begitulah Allah mengatur kehidupan. Setiap akhir selalu membawa awal. Setiap kehilangan membuka ruang bagi pelajaran. Setiap perpisahan mengajarkan keikhlasan. Setiap kegagalan mengajarkan kebijaksanaan. Dan setiap ujian membawa kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Sahabatku, mungkin ada impian yang belum tercapai, ada usaha yang belum berhasil, ada doa yang masih menunggu jawaban. Namun jangan pernah menganggap semua itu sebagai akhir, karena Allah belum selesai menulis kisah hidupmu. Masih ada lembaran-lembaran indah yang sedang Allah siapkan. Masih ada pintu-pintu yang belum terbuka. Masih ada doa-doa yang sedang Allah simpan untuk dikabulkan pada waktu yang paling tepat. Sahabat namun kolbu, jika akhir ini engkau berada di penghujung sebuah perjuangan, jangan kehilangan harapan. Biarkan senja mengajarkanmu bahwa berakhir satu hari bukanlah akhir kehidupan, melainkan awal untuk mempersiapkan diri menyambut pagi yang baru. Demikian pula ujianmu. Ia bukan akhir dari kisahmu. Ia hanya satu bab yang akan mengantarkanmu menuju bab berikutnya yang mungkin penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah. Sahabat namun kolbu, setelah kita merenungkan 10 pelajaran dari alam, semoga kita semakin memahami bahwa seluruh alam semesta sedang bertasbih kepada Allah. Seluruh alam tunduk kepadanya, dan seluruh alam mengajak manusia untuk kembali mengingatnya. Janganlah kita hanya menikmati keindahan alam dengan mata, nikmatilah juga dengan hati, karena setiap matahari terbit mengingatkan bahwa harapan selalu ada. Setiap angin berembus mengingatkan bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka. Setiap sungai mengajarkan agar kita terus berikhtiar. Setiap gunung mengajarkan agar kita tetap teguh. Setiap burung mengajarkan agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu bertawakal. Dan setiap senja mengingatkan bahwa Allah selalu menyediakan awal yang baru bagi hamba yang tidak berhenti berharap kepadanya. Sahabatku, mulai hari ini, jangan hanya melihat alam sebagai pemandangan. Lihatlah ia sebagai pengingat. Ketika melihat matahari, ingatlah harapan. Ketika melihat hujan, ingatlah rahmat. Ketika melihat pepohonan, ingatlah kesabaran. Ketika mendengar suara burung, ingatlah tawakal. Ketika memandang langit, ingatlah kebesaran Allah. Dan ketika melihat senja, ingatlah bahwa Allah belum selesai menulis kisah indah hidupmu. Teruslah menjaga sholatmu, berbanyak istighfar, bersyukurlah atas nikmat yang telah ada. Perbaiki akhlakmu, bekerjalah dengan jujur, berbuat baiklah kepada sesama, dan gantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Karena dialah sebaik-baik penolong, dialah sebaik-baik pemberi rezeki, dan dialah yang tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang penuh tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita sebagai hati yang selalu hidup dalam zikir, menjadikan mata kita mampu melihat hikmah di balik setiap ciptaannya,
melapangkan rezeki kita dengan jalan yang halal dan penuh keberkahan, menguatkan langkah kita dalam ketaatan, menjaga keluarga kita dalam lindungannya, menganugerahkan kepada kita ketenangan dunia, kebahagiaan akhirat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menguatkan iman dan menghadirkan ketenangan di hati Anda, mari kita bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang dapat mengambil hikmah dari setiap renungan Islami di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, bukakan hatiku untuk selalu melihat rahmat dan kebesaran-Mu dalam setiap ciptaan-Mu." Semoga doa itu menjadi pengingat agar kita senantiasa hidup dalam rasa syukur, tawakal, dan keyakinan kepada kasih sayang Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang kehilangan harapan agar mereka kembali menemukan ketenangan dan semangat melalui ayat-ayat kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam perjalanan memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, serta menemukan hikmah dari setiap tanda kebesaran Allah. Semoga Allah menerima setiap amal kita, melimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, menjaga hati kita agar selalu dekat kepadanya, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.